Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada 5 menit bisa fisika. Pada episode pertama kita bahas soal-soal OSN fisika pada getaran. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Dan video singkat ini dapat membantu kita dalam belajar gerak harmonis. Kita bahas soalnya. Sebuah roda bermassa M dengan jari-jari R dihubungkan dengan pegas dengan konstanta pegasnya K seperti gambar di samping. Roda itu berotasi tanpa selip di atas lantai. Titik pusat massa roda berosilasi secara harmonis pada arah horizontal dari mulai titik setimbang X sama dengan 0. Tentukan yang A, energi total dari sistem, yang B, frekuensi osilasi dari sistem. Kita bahas yang pertama. Kita hitung berapa besar energi total pada sistem. Kita mulai dari namanya momen inersia roda yang sudah ditentukan bahwa I sama dengan setengah mr kuadrat. Kemudian kita perhatikan pada pegasnya, maka energi potensial pegas menjadi EP pegas sama dengan setengah kx dikuadratkan. Kemudian pada roda yang pertama bergerak secara translasi atau linier, maka memiliki energi kinetik translasinya adalah setengah mv kuadrat sama dengan setengah m dx per dt dikuadratkan. Jadi kecepatan v merupakan turunan fungsi posisi, sehingga v sama dengan dx per dt. Sehubungan dengan gerak melingkar beraturan, maka omega sama dengan v dibagi dengan r, maka boleh dituliskan seper r dx per dt. Maka energi terakhir yang dimiliki adalah rodanya berputar, maka energi kinetik rotasinya setengah I omega kuadrat sama dengan setengah dikalikan setengah mr kuadrat dikalikan seper r dx per dt dikuadratkan. Maka dengan demikian ini adalah seper r kuadrat, ini r kuadrat, hasilnya 1, ini seperempat, maka persamaannya menjadi eka rotasi sama dengan seperempat m dx per dt dikuadratkan. Kita jumlahkan ketiganya, maka kita sebut dengan energi total pada sistem, yaitu persamaannya menjadi setengah kx kuadrat ditambah setengah m dx per dt dikuadratkan ditambah dengan seperempat m dx per dt dikuadratkan. Ini bisa dijumlahkan karena besarannya sama, maka ketemunya menjadi 3/4. Maka dengan demikian energi total pada sistem adalah 3/4 m dx per dt dikuadratkan ditambah dengan setengah x kuadrat. Inilah hasil dari energi total setelah dijumlahkan dari ketiga energi pada sistem. Kita lanjutkan pada bagian B, frekuensi osilasi dari sistem. Untuk mengujinya, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa turunan fungsi energi total dengan fungsi waktunya sama dengan 0, maka persamaannya d E total dibagi dt sama dengan 0, maka persamaannya boleh dituliskan bahwa d per dt dikalikan dengan 3/4 m dx per dt dikuadratkan sama dengan setengah kx kuadrat sama dengan 0. Kita turunkan persamaan ini, maka ini 2 dikalikan 3, maka ini pangkat 1, ini 2 dikalikan setengah, ini pangkat 1, maka menjadi 2 dikalikan 3m/4 d per dt dikalikan dx per dt ditambah dengan setengah
dikalikan 2 Kx sama dengan 0, maka persamaannya menjadi 3M per 2 D kuadrat X dibagi dengan DT kuadrat, ini dikalikan maka ditambah dengan Kx. Maka koefisien depan kita balik, maka persamaannya menjadi D kuadrat X dibagi dengan DT kuadrat ditambah dengan 2K dibagi 3M dikalikan X sama dengan 0. Persamaan ini identik dengan D kuadrat X dibagi DT kuadrat ditambah omega kuadrat X sama dengan 0. Kedua persamaan ini adalah persamaan gerak harmonis. Maka omega kuadrat akan identik dengan 2K per 3M, sehingga kecepatan sudutnya, maka omega kuadrat sama dengan 2K per 3M atau omega sama dengan akar 2K per 3M. Omega berbanding lurus dengan frekuensinya atau berbanding terbalik dengan periodenya, maka dengan demikian persamaan frekuensinya menjadi F sama dengan 2pi akar 2K per 3M atau T-nya periodenya sama dengan 2pi akar 3M per 2K. Inilah yang bisa kita buktikan dengan fungsi turunan yang ada. Kita harus bisa membuktikan bahwa setiap benda bisa melakukan gerak harmonis. Begitu saja yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.